Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa di pelajaran IPS hari Kamis tanggal 28 Juli 2021. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum belajar, silakan kalian absen online dulu karena kalau nggak absen, kalian akan dianggap tidak hadir dalam pelajaran IPS ini. Pelajaran IPS di semester pertama itu ada 2 bab. Bab yang pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Bab yang kedua adalah interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melakukan observasi ke ruangan, kamu dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kamu dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi dan menganalisis, kamu dapat mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, kamu dapat menjelaskan implikasi letak, luas, dan kondisi golongan Indonesia terhadap aspek ekonomi sosial dan budaya secara tepat. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. B. Pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. D. Dinamika kependudukan Indonesia. E. Kondisi alam Indonesia. Dan E. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, bab pertama yang kita bahas itu adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Apa itu manusia? Apa itu tempat? Dan apa itu lingkungan? Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Nah, tempat itu adalah tempat di mana kalian itu beristirahat atau tempat tinggal kalian itu di mana. Lingkungan, nah, tempat tinggal kalian itu di lingkungan yang mana? Lingkungan dataran di pegunungan kah? Atau di pantai kah? Atau di dataran tinggi kah? Atau di dataran rendah? Nah, itu adalah lingkungan tempat tinggal kalian. Potensi besar Indonesia itu adalah laut. Indonesia merupakan negara maritim. Apa itu negara maritim? Apa ada kalian yang tahu apa itu negara maritim? Nah, negara maritim itu adalah negara kepulauan atau kelautan. Indonesia itu adalah mempunyai luas laut yang terbesar di dunia. Penghasilan dari Indonesia mayoritas itu adalah nelayan. Karena Indonesia itu adalah banyak kepulauan dan pantai yang paling luas, laut yang paling luas. Sehingga mata pencarian yang terbanyak di Indonesia itu adalah nelayan. Dari 54% Indonesia itu proteinnya dihasilkan dari ikan. 7,9 juta rakyat Indonesia itu adakan miskin, yang paling miskin dan bergantung dari laut mata pencariannya.
Ikan juga merupakan bisnis perikanan di laut atau bisnis pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah eh, yang hidup di tepi pantai. Nah, Indonesia itu adalah negara yang subur, kaya, dan makmur. Ibaratnya begini, Indonesia itu selain ada yang hidup sebagai nelayan, Indonesia juga ada yang bertani, ada juga yang berkebun. Nah, sedangkan yang hidup di berkebun itu adalah hidupnya itu di pegunungan, sedangkan yang di bertani itu hidupnya di dataran rendah. Nah, antara daerah pegunungan, daerah pantai, dataran rendah itu adalah saling menguntungkan atau saling membutuhkan. Nah, misalkan begini, di dataran tinggi itu adalah mayoritas itu adalah penghasil sayuran. Nah, sedangkan di dataran rendah itu menghasilkan padi. Dan di dataran rendah itu selain padi juga ada penghasilnya itu adalah nelayan. Nah, itu artinya kenapa Indonesia itu antara penduduk dan penduduk dataran rendah dan penduduk dataran tinggi itu saling membutuhkan. Contohnya apa? Contohnya begini nih. Ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, itu ruang. Nah, tinggalnya kita itu di mana? Tinggalnya itu di dataran rendah ataukah di dataran tinggi? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi ruang. Nah, misalkan wilayah A ini adalah penghasil sayuran, yaitu di daerah pegunungan. Nah, wilayah B penghasil beras, yaitu di daerah dataran rendah, misalnya di daerah dataran rendah. Nah, wilayah A ini kan sayuran, dan wilayah B ini beras, dan juga wilayah ini adalah sayuran. Wilayah Y ini penghasil beras, wilayah X ini adalah wilayah penghasil sayuran. Nah, misalkan gini, orang-orang dataran rendah itu pasti membutuhkan sayuran, dan orang-orang yang dataran tinggi itu membutuhkan beras. Nah, mereka itu bertukar. Artinya ini, orang dataran tinggi datang ke bawah menjual barang dagangannya ke dataran rendah, dan juga orang dataran rendah misalkan beras dan ikan itu dikirim ke dijual, artinya dijual ke dataran tinggi. Nah, artinya itu manusia itu hidupnya itu saling membutuhkan. Manusia itu tidak hidup sendiri, tapi manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, makanya dengan cara bertukar dagangannya atau jualannya, hasil kebunnya atau hasil panennya atau hasil nelayannya itu bertukar antara dataran rendah, dataran tinggi. Indonesia itu adalah negara yang subur. Ibaratnya gini, ketika kalian melemparkan batang pohon atau batang singkong, kalian lempar, langsung beberapa minggu kemudian batang pohon tersebut akan tumbuh dengan subur. Nah, makanya Indonesia ini disebut sebagai negara yang subur dan makmur. Nah, kenapa manusia diberi akal dan pikiran? Supaya manusia itu bisa membangun buminya supaya lebih baik dan bisa memanfaatkan buminya itu dengan baik. Nah, apa kalian sudah mengerti tentang ini? Makanya kalian itu harus menjaga alam ini supaya nggak boleh rusak. Kalian jangan merusak alam ini, tapi kalian harus memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya. Apa kalian mengerti di pelajaran ini? Itu sedikit dari gambaran dari bab pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, apa kalian sudah mengerti
sampai sini dulu pembahasan di bab pertama ini. Semoga apa yang hari ini kita pelajari, apa yang hari ini kita belajar, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, bila ini sudah selesai, nanti di WA juga Bapak akan kirimkan soal buat kalian dan mengenai bab ini yang Bapak pelajari, mengenai pelajaran yang tadi Bapak jelaskan. Nanti ada 5 soal buat kalian. Nah, bila kalian benar soalnya, benar semuanya, Bapak akan kasih 2 voucher kartu eksis, 2 voucher kuota kartu eksis untuk kalian. Semangat, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Semoga kalian juga rajin. Kalau tambah rajin lagi, Bapak akan tambah lagi voucher kuota smart buat kalian. Nah, sampai di sini pelajaran Bapak. Bila ada salah kata atau ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.